pecahkan rekor se-Asia. Tiket sold out. Media Australia terkejut dan menyebut skuad Graham Arnold akan dikepung 78.000 supporter Garuda. Pemain Arab Saudi sekaligus rekan CR7 yang kemarin sempat merasakan kekuatan skuad Garuda ini memperingati timnas Australia untuk berhati-hati dengan timnas Indonesia. Luar biasa, Umroh diakui Sintayong jadi jurus jitu pemain timnas Indonesia bermain api kontra Arab Saudi kemarin. Sintayong ungkap rela belajar toleransi beragama, serta beberapa berita timnas Indonesia pagi hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Dan satu tim mega bintang Cristiano Ronaldo di Al Nassr sekaligus pemain Arab Saudi memberikan peringatan ke Australia soal bahayanya timnas Indonesia. Menurut penuturan pemain andalan pelatih Roberto Mancini itu, kekuatan timnas Indonesia sekarang tidak bisa dianggap remeh oleh siapapun. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melakoni laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dengan kepercayaan diri yang tinggi. Situasi ini datang lantaran timnas Indonesia menuai hasil positif ketika melakoni lawatan tandang ke King Abdullah Sports City Jeddah yang merupakan markas dari Arab Saudi. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi membuat takjub banyak penggemar sepak bola, tidak hanya dari tanah air, tetapi juga dari luar negeri. Salah satu yang terkesan dengan agresivitas timnas Indonesia adalah rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr, yang juga tampil untuk Arab Saudi, yakni Sultan Al Ghanam. Bek sayap Arab Saudi itu bahkan sampai kehabisan kata-kata seolah tidak percaya jika negaranya hampir saja disingkirkan tim kuda hitam timnas Indonesia. Sultan Al Ghanam mengatakan kalau sebenarnya para pemain Arab Saudi tidak bermain buruk ketika dihadang oleh tim tamu timnas Indonesia. Akan tetapi ia berbicara jujur kalau timnas Indonesia yang dia hadapi kemarin telah mengalami perkembangan yang begitu cepat sehingga sangat merepotkan Arab Saudi. Kami bermain bagus, tapi kami tidak menyangka timnas Indonesia berkembang begitu cepat. Mereka bermain luar biasa, kata Sultan Al Ghanam. Kondisi itulah yang membuat rekan setim Cristiano Ronaldo tersebut memberikan peringatan kepada Australia tentang seberapa bahayanya timnas Indonesia. Ia menambahkan kalau Australia sebaiknya menyiapkan strategi khusus demi meredam agresivitas timnas Indonesia yang akan tampil di depan ribuan pendukungnya. Sintayong membuat timnas Indonesia menahan imbang dengan perolehan skor 1-1 dari Arab Saudi pada laga perdana grup C lalu. Kiper timnas Indonesia Martin Paes membandingkan cuaca di Jakarta dengan di Jeddah jelang laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi pada Selasa besok. Laga kontra Australia hanya berjarak beberapa hari dari laga Arab Saudi yang membuat timnas Indonesia terbang lebih cepat dan akhirnya tiba di tanah air pada Jumat malam. Ia menyebut jika cuaca di Indonesia memiliki kondisi yang lebih baik bila dibandingkan dengan Arab Saudi. Adaptasi yang dilakukan Martin Paes sudah dilakukan sejak mengikuti sesi latihan ringan saat berada di hotel. Selain itu, kiper timnas Indonesia Martin Paes menceritakan cara jitu di balik kepiawaiannya dalam menepis tendangan penalti Salim Al-Dawsari pada laga skuad Garuda kontra Arab Saudi. Martin Paes mengaku jika dirinya sudah mempersiapkan upaya dalam menghadapi situasi penalti saat sesi latihan jelang laga. Meskipun berhasil menepis tendangan penalti, namun Martin Paes menyebut jika Salim Al-Dawsari adalah salah satu pemain terbaik di skuad Arab Saudi. Tentu saja kami sudah bersiap untuk situasi penalti, dan Salim Al-Dawsari adalah pemain bagus. Tetapi memang saat itu saya bisa tepat menebak tembakannya, dan kami akhirnya bisa menahan imbang mereka, jelas Martin Paes. Walaupun dinobatkan sebagai pahlawan pada laga itu, nyatanya kiper FC Dallas itu menjadi dalang di balik adanya penalti dari Arab Saudi. Martin Paes sempat melakukan blunder akibat menjatuhkan pemain Arab Saudi di kotak terlarang pada babak kedua. Namun akhirnya ia dapat membalas kesalahannya sehingga mempertahankan kedudukan sama kuat hingga akhir pertandingan. Tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 habis terjual alias sold out. Laga antara timnas Indonesia menghadapi Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa besok. Kabar soal habisnya tiket pertandingan tersebut disampaikan melalui akun media sosial timnas Indonesia pada Minggu malam tadi. Antusiasme supporter Garuda menyaksikan laga ini memang luar biasa. Selain laga berlangsung di hari kerja, tiket yang dijual pun relatif lebih mahal. Sementara itu PSSI menjual tiket pertandingan dalam 4 kategori, yakni Premium West dan juga S.
dengan harga 1,5 juta rupiah. Jelang pertandingan nanti, timnas Indonesia diprediksi bisa meraih kemenangan atas Australia. Timnas Indonesia punya modal yang bagus saat menahan imbang Arab Saudi di kandangnya pada laga pertama. Dengan sold out-nya tiket pertandingan besok antara Indonesia kontra Australia, maka dipastikan Stadion GBK akan dipenuhi oleh 78.000 supporter Garuda. Tentu hal ini menjadi tantangan berat untuk tim lawan, karena akan diteror selama 90 menit penuh oleh pendukung tim tuan rumah. Sebelumnya juga pelatih Australia Graham Arnold sudah menduga hal ini akan terjadi, karena ia tahu bagaimana fanatiknya supporter Garuda di Indonesia. Maka tidak heran setiap laga timnas Indonesia di sini akan selalu dipenuhi oleh para pendukung setianya. Kiper Australia Joe Gauci memberikan pujian setinggi langit terhadap lapangan latihan yang biasa digunakan timnas Indonesia. Australia dikabarkan memang sudah menggelar sesi latihan perdana di lapangan Senayan pada Sabtu sore kemarin. Sesi latihan itu digelar secara tertutup dengan adanya kain hitam yang membentang mengelilingi pagar latihan timnas Indonesia tersebut. Usut punya usut, ternyata penggunaan kain hitam itu merupakan permintaan khusus dari skuad Australia jelang menghadapi timnas Indonesia. Selepas melakukan sesi latihan, salah satu kiper Australia Joe Gauci memberikan pujian terhadap kualitas lapangan Senayan. Joe Gauci menyebut jika lapangan Senayan jadi salah satu lapangan latihan terbaik di Asia. Lapangan Senayan memang kerap digunakan sebagai tempat latihan timnas Indonesia dalam berbagai kelompok umur. Kemudian selain berbicara perihal kualitas lapangan, kiper Australia itu juga membahas terkait cuaca di Indonesia, utamanya di Jakarta. Joe Gauci mengaku bahwa saat melakukan sesi latihan, dirinya belum terbiasa dengan cuaca hangat seperti di Indonesia. Hal itu disebabkan lantaran dirinya bermain di Liga Inggris, tepatnya bermain bersama Birmingham City yang cenderung memiliki cuaca yang dingin. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia pagi hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.